Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 3 SDN 02 Kampung Pondok yang Bapak sayangi. Mari sebelum kita lanjutkan pembelajaran PAI hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak Bapak, alhamdulillahirabbil alamin, dan sholawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa lagi kita pada hari ini dalam pembelajaran PAI pada kelas 3. Sebelumnya anak Bapak, kita telah belajar tentang inti ibadah sholat. Apa itu sholat? Itu sudah kita pelajari kemarin. Sholat, bagaimana itu sholat? Itu sudah kita pelajari kemarin. Sekarang kita akan belajar tentang hikmah sholat. Apa hikmah di balik sholat itu? Apa tujuan kita diperintahkan, diwajibkan untuk sholat, terutama sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Tentu kalau kita mengkaji secara hikmah sholat, sangat banyak sekali manfaatnya. Apalagi sholat itu dikerjakan dengan baik, memenuhi rukun, syarat, dengan khusyuk, dengan ikhlas, tidak terpaksa. Insya Allah akan banyak mengandung manfaat atau hikmah. Apa saja manfaat dari sholat atau hikmah dari sholat tersebut? Satu, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam sholat itu bacanya banyak doa-doa. Dua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholat pasti dekat dengan Allah, apalagi saat sujud, saat ruku. Saat sujud paling utama, karena kondisi yang terdekat manusia dengan hamba itu di saat sujud. Yang ketiga, disiplin waktu. Orang yang sholat akan disiplin. Kenapa? Karena sholat itu punya waktu, punya jadwal yang telah ditentukan. Tidak mungkin kita sholat subuh jam 7, jam 8, kecuali ketiduran atau lupa. Orang sholat subuh pasti jam subuh atau telah waktu subuh. Begitu juga zuhur. Jadi pas azan kita telah mulai akan melaksanakan sholat. Bahkan orang yang disiplin itu belum masuk waktu sholat, dia telah berwudu, dia telah bersiap-siap menunggu waktu sholat. Bukan kita yang ditunggu waktu sholat, tapi kita yang menunggu waktu sholat. Itulah pertanda orang sholat itu disiplin dan hidup tertib dan teratur. Orang yang sholat pasti hidup teratur. Ya, di samping dia melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, tidak sesuka hatinya, diatur oleh waktu. Jadi kebiasaan dalam sholat itu pasti insya Allah akan berpengaruh dalam kehidupan, sehingga dia tahu kapan dia harus istirahat, kapan dia harus sholat, kapan harus berdoa. Itu akan membuat keteraturan. Yang keenam, bersikap rendah hati. Orang yang sholat itu pasti rendah hati, tidak sombong, tidak congkak, tidak tinggi hati, walaupun mungkin dia kaya atau punya banyak kelebihan. Apapun itu keadaannya, dia tidak sombong. Karena sholat itu menunjukkan seseorang itu adalah sebagai hamba Allah. Kalau yang atas nama hamba Allah itu semua adalah apa yang diberikan Allah, itu titipan semua. Kita hanya diberikan kelebihan harta atau kelebihan amanah. Orang kaya dilebihkan amanahnya, hartanya. Orang miskin dikurangi hartanya. Mungkin saja dia dilebihkan dalam hal-hal yang lain. Jadi itu hanya berupa titipan. Tidak ada yang perlu disombongkan. Hikmah yang lain lagi adalah hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Orang yang sholat pasti cinta damai, karena hatinya bersih, tenang, tidak suka bermusuhan, menghindari permusuhan. Kadang orang sholat lebih banyak mengalah. Kenapa? Karena dia ingin damai. Itu kalau ada orang yang sholat
tapi dia tidak ingin damai atau orang suka bermusuh, suka berkelahi, berarti solatnya tidak sempurna. Dan selanjutnya hatinya menjadi tenang dan tentram. Orang yang solat pasti beda dengan orang yang tidak solat. Apa bedanya? Dari segi ketenangan hati jelas. Dengan hati tenang itu pasti akan membawa aura kehidupan. Akan mudah senyum, akan santai, rileks, perbuatannya akan baik. Kenapa? Karena hatinya dalam tenang. Tapi kalau orang tidak sholat, pasti kadang melihat orang itu benci aja, melihat orang itu sakit saja hatinya, melihat orang itu risau saja. Itu tandanya orang yang tidak sholat. Selanjutnya membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Apalagi ini kita laki-laki maupun perempuan, diutamakan kita untuk sholat berjamaah. Kita diutamakan sholat berjamaah. Berjamaah namanya tentu banyak, minimal 2 orang, 3 orang. Kita dianjurkan berjamaah, itu bukti kita bersatu. Sholat menyatukan kita. Dengan kita melaksanakan sholat berjamaah, kita akan bertemu dengan teman-teman kita, tetangga kita. Jadi akan membuahkan kekompakan, sehingga tibalah persatuan dan persaudaraan akan sering bertemu, apalagi bertemunya di masjid. Dan siapa yang tidak datang ke masjid, pasti kita bertanya apakah dia sakit atau bagaimana. Kalau dia sakit, pasti dijenguk. Itulah persatuan dan persaudaraan. Dan 10 adalah memelihara diri dari perbuatan dosa. Jadi orang yang sholat tentu pastinya melaksanakan kewajiban. Orang yang melaksanakan kewajiban pasti dapat pahala. Tapi pasti orang yang mendapat pahala itu terhindar dari dosa. Begitu sebaliknya, jika orang tidak sholat, pasti berdosa udah pasti. Kenapa? Karena tidak melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Alun lagi efek-efek lainnya. Itulah anak bapak, di antara sekian banyak manfaat dari sholat atau hikmah dari sholat. Di sini dalam buku PAI kelas 3 ada 10 manfaat. Silakan anak apa kemarin mungkin telah catat. Bagi yang belum dicatat, silakan mencatat. InsyaAllah sebentar lagi bapak akan menjelaskan materi praktek sholat. Jadi materi kita 2 hari ini, hikmah sholat dan praktek sholat. InsyaAllah Kamis depan kita akan melaksanakan UH. Jadi tolong baca pelajaran di rumah anak apa. Nah, tidak lama lagi kita akan melaksanakan ujian semester. Demikian saja video bapak pertama hari ini. Sebentar lagi bapak akan kirim lagi video yang kedua tentang praktek sholat. Semoga dapat anak bapak pahami. Kalau ada yang ragu silakan bertanya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.